Nah, ini merge jam tadi sudah berhasil. Kita lalu matiin aja di layer daemnas yang tadi. Nah, kok hilang? Nah, di sini tuh kita cara memunculkannya itu kita tinggal klik kanan dan zoom to layer. Dah. Dan akan muncul seperti ini lagi ya teman-teman. Lanjut, setelah itu kita cari menu project raster. Nah, untuk apa sih project raster ini? Project raster ini kita gunain biar data data yang kita input ini lebih akurat. Loading lagi. Nah, di input raster seperti di awal tadi kita input yang merge jam di sini. Setelah itu koordinat sistemnya kita ubah lagi ke yang zona 47N. Dan cell size. Ini kita oke aja ke jadi dem raster.div. Kita klik save dan setelah itu kita klik OK. Nah, ini ada animasi seperti ini yang menandakan project rasternya sedang berjalan. Kita tunggu aja karena emang selama itu main artis, apalagi koneksi di area rumah saya itu emang sedikit nge-lag karena di atas gunung, teman-teman. Kalau kalian mau cepat, disaranin emang punya koneksi yang super duper cepat ya teman-teman. Ini bikinnya juga ngantuk banget nungguinnya. Nah, ada muncul seperti ini, project rasternya berhasil. Setelah itu kita matiin yang merge jam-nya ini teman-teman. Kita minimize dan kita masuk lagi ke kolom pencarian. Kita cari resample. Belum hapus. Resample, kita cari enter. Resample data management. Nah, input rasternya seperti di awal kita input lagi yang di sini. Output rasternya kita ubah jadi contohnya dem30.div. Jadi saya bikin contoh namanya dem30.div ya teman-teman. Output cell size-nya opsional, X-nya kita ubah ke 30 dan Y-nya juga 30. Oke, klik OK saja dan memproses lagi teman-teman. Gatel ya teman. Nah, sudah berhasil. Setelah itu kita nonaktifkan lagi yang ini biar tidak terlalu berat. Kita ke geoprocessing. Dan environment. Kita cari yang parallel processing yang itu kita bikin jadi 0. Lalu kita okekan aja. Lalu kita ke add data lagi. Add data tapi ini
kita data yang data topografi. Nah, data topografi kita jangan langsung klik, kita klik dulu peta situasi 2 kali. Lalu kita tungguin lagi. Nah, ini kita pilih 2 cuman kita pilih yang polyline dan anotasi. Cara memilih duanya itu kita tekan keyboard CTRL di keyboard kita. Lalu kita add. Nah, ini kita langsung okein aja. Lalu setelah itu kita klik. Nah, ini udah mulai muncul nih datanya. Sedikit nge-lag ya. Nah, ini kita tambahin base map-nya. Biar apa? Biar tampilannya seperti lebih nyata. Kita pakai yang imagery. Dan kita add. Lalu kita cari di sini menu. Nah, setelah tampilan yang muncul seperti ini, kita cari menu fill. Fill yang spatial analysis. Inputnya kita input yang DEM30 dan outputnya kita isi jadi namanya fill.div dan kita save aja langsung. Ini kita matiin dulu DEM30-nya. Nanti oke. Proses lagi untuk menu yang fill. Nah, setelah muncul yang fill.div tadi, kita matiin aja yang DEM30 dan di minimize. Setelah itu kita masuk ke menu flow direction spatial analysis. Inputnya kita masukin yang fill.div. Untuk
namanya kita ubah jadi FDR, flow direction singkatannya teman-teman. fdr.TSave. Habis itu kita ini ada 8, mudah-mudahan kita klik OK aja dan flow direction memulai lagi. Oke, teman-teman. Nah, berarti kalau sudah muncul tampilan seperti ini di fdr.tif-nya sudah ada angka 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, itu berarti proses yang kita lakukan sudah benar, teman-teman. Karena di sini ada di kelipatan bilangan sebelumnya. 1 ditambah 1, 2, ditambah 2, 4, tambah 4, 8. Benar. Kalau salah satunya menghilang berarti ada proses yang ketinggalan atau salah dan kita harus ulang dari awal lagi. Selanjutnya, kita matiin yang filtif-nya lalu kita minimize. Setelah itu kita masuk ke menu search dan flow accumulation. Flow accumulation, kita klik dan kita input yang flow direction tadi, teman-teman, dan outputnya kita bikin jadi flow ACC. Jadi FACC.tif save. Habis itu kita klik OK dan menunggu lagi hasil accumulation dari flow accumulation-nya, teman-teman. Lama banget ya, jadi pengen tidur nungguin itu. Kita tunggu aja, teman-teman, santai. Ini nunggunya bisa sambil scroll TikTok, sambil nonton YouTube, nonton K-drama. Kita tunggu terus. Nah, sudah selesai dan ini hasil dari FACC. Masih hitam, kita ubah dulu nih. Nih di FDR-nya kita matiin, kita minimize, dan ini kita klik kanan di properties. Langsung aja setelah itu kita ke simbologi. Nah, ini kita ke classified. Itu classesnya kita bikin 2 aja, teman-teman, gak usah gede-gede. 2 dan classify-nya kita klik classify dan ini garis yang paling kiri kita geser mendekati angka 0. Habis itu kita klik OK aja, teman-teman. Nah, simbolnya ini kita ganti warnanya yang ini jadi
no color, dan untuk warna bawahnya saya memilih warna biru untuk menandakan bahwa itu adalah aliran sungai. Setelah itu kita apply dan kita oke aja. Nah, ini sekarang udah muncul warna-warna aliran sungainya. Sabar, sabar. Karena ini emang ngelag banget dan super berat. Ini kalau laptopnya emang juga kurang mendukung, bisa lebih kayaknya 1 jam teman-teman buat kayak gini aja. Ini dimatiin peta situasi layout yang atas biar nggak terlalu berat. Setelah itu kita klik katalog. Ini katalog, dan kita ini kita pilih new shape file. Nah, untuk nama shape file ini nama permodelan titik bendung. Misalnya saya kasih nama Sidiladitano. Sidiladitano. Nah, untuk ininya kita bikin titik bendung dan kita pilih edit, kita masukin yang WGS 1984 UTM zone 47an biar lebih spesifik, area yang lebih dekat. Kita klik OK aja dan langsung kita OK-in. Nah, ini udah muncul yang ini. Setelah itu kita masuk ke menu editor dan kita pilih start editing. Kita pilih yang titik bendung, kita klik OK dan loading. Langsung kita klik continue dan kita ke editor, editing windows, create feature. Create feature. Setelah itu kita titik bendung ini kita pilih dan kita klik 2 kali di loading lagi teman-teman di area yang berwarna biru. Nah, ini udah. Kita ke editor lagi, pilih yang stop editing dan yes. Nah, setelah itu kita pergi ke menu search lagi dan kita mencari snap. Nah ini kita klik yang snapper point.
input rasternya yang titik bendung, dan ID input accumulation-nya ya FACC. Kita input, setelah itu kita kasih nama snaptif, snap.tif. Kita save dan kita klik OK. Ini lagi proses dan udah beres. Sorry teman-teman, itu tadi yang minta backup. Setelah itu ini tuh udah selesai ya teman-teman. Kita kemudian lanjut dengan mendeliniasi dasnya, daerah aliran sungai, dan kita mulai melayoutnya. Pertama-tama kita cari di menu water sheet. Kita cari, nah ini water sheet spesial analis. Kita klik dan kita inputnya kita masukin yang FDR. Kita masukin input yang FDR, dan input rasternya kita masukin yang snap. Untuk outputnya kita masukin jadi namanya dash.tif. Kita save aja. Nah, ini sedang memproses. Dari proses ini akan memunculkan hasil aliran sungai yang sudah didelineasi. Nah, ini adalah area hitam. Area hitam. Untuk case pertama selesai, selanjutnya kita akan membuat layout agar bisa dicetak. Kita masuk ke mode layout view di bawah sini. Nah, setelah itu kita klik kanan di daerah layoutnya ini. Setelah kita klik kanan, kita pilih yang Page and Print Setup. Ini kita ubah jadi A3 dan landscape. Setelah itu kita klik OK, dan tada, ini hasilnya. Ini kita atur-atur aja dulu, segini kayaknya. Nah, ini. Setelah itu kita masuk ke menu rectangle. Ini mana menu rectangle-nya? Drop. Oke, close ini. Menu rectangle-nya di sini. Kita masuk ke menu rectangle dan kita bikin rectangle pertama di sini.
Fungsi rectangle pertama di sini adalah untuk logo instansi tugas kalian. Di sini saya akan memasukkan logo Universitas Jenderal Ahmad Yani karena emang ini tugas untuk menyelesaikan salah satu studinya. Setelah kita masuk ke ini, kita klik kanan dan kita klik property dan kita pilih no color. Setelah itu outline-nya kita buat menjadi warna hitam dan ukuran 2. Kita okein aja dan kita bisa insert logonya di picture. Nah, di sini saya udah mempunyai logo Unjani dan saya langsung input aja untuk atur ukurannya. Setelah itu kita copy garisnya. Copy, paste. Nah, ini kita copy, ini itu untuk teksnya. Teman-teman, di teks ini kita bisa masukin, kita klik mana teksnya. Kita klik di sini teks. Karena ini ukurannya terlalu kecil, kita naikin ke 20. Kita coba-coba aja teman-teman. Nah, ini 20 seperti ini. Oke, masuk ke teksnya, kita isi peta aliran sungai Sidiladitano das Sidiladitano. Setelah itu kita apply aja teman-teman dan kita geser-geser. Foto kayak kegedean teman-teman. Seperti ini hasilnya, dan ini kita copy paste lagi buat ini itu buat sebelum kesini kita tambah dulu arah mata angin, yaitu ada di north arrow. Di sini kita bisa pilih kita mau gunain yang mana untuk menentukan arah north-nya. Di sini saya akan pakai yang ini aja sebagai contoh dan kita klik properties, warnanya putih dan kita apply lalu oke. Nah, kegeser.
Ini kita atur aja besarnya. Setelah itu kita masukin insert legend. Insert di legend. Kita pilih yang titik bendung. Ininya tuh kita kesiniin dulu, kita masukin titik bendung dan das. Titik bendung das. Masukin. Setelah itu kita next. Habis itu kita next finish. Ini diubah dulu jadi rank item. Oke, seperti ini hasilnya. Lalu kita stepnya kita matiin dulu, dan dastifnya juga kita matiin dulu, teman-teman. Dasnya hidupin. Setelah itu kita masuk ke properties dan simbologi classified. Kita ubah lagi ini menjadi warna biru, dan itu no color. Setelah itu kita ke display, dan transparansinya kita jadiin 30%. Lalu kita apply dan kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman. Bagus banget kan? Setelah itu kita akan klik kanan. Ada link. Dan masuk ke properties. Lagi ke 14. Ke 14 dan apply dan OK. Lalu setelah itu kita masuk ke insert dan scale bar. Scale bar di sini kita pakai yang scale line to metri. Nah, yang ini kita langsung aja klik OK dan kita
pasin ya teman-teman. Nah, kita klik insert data frame. Ini kita klik kanan dan ini copy paste. Ini kita buat untuk minimap. Kemudian kita ke insert ke data frame. Kita pasin dulu. Setelah kita pasin, kita klik kanan dan kita pilih yang Nah, lalu di sini setelah muncul di daftar frame, kita pilih yang activate. Setelah kita activate, kita tambahin database map. Kita pilih lagi yang imagery buat data nyata. Setelah itu kita tambah kita coba dulu. Setelah itu kita tambahin yang add data Div, kita masukin yang terus kita klik add. Nah, setelah itu ini udah muncul, kita pilih Nah, setelah itu kita pilih rectangle lagi dan propertiesnya itu kita pilih no color dan outline-nya kita bikin warna merah. Setelah itu ini kita bikin outline-nya 2, lalu kita ke area set position dan oke. Setelah ini kita ini udah beres. Kita ke layer, property, dan pergi ke grid. Setelah itu kita tambahin new grid-nya dan kita pilih yang graticle, lalu itu next, dan ini kita bikin tables only. Label ini 0, 10,
dan kita pilih next, dan ini di next aja terus dan pilih apply. Oke. Dan ini sudah selesai, tinggal kita rapikan saja teman-teman. Jadi ini adalah hasil dari layouting peta menggunakan software ArcGIS. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.